Iya, sampai lupa nggak tak rekam ya. Nah, kalau teman-teman mau sudah tak share sebenarnya rekamannya itu di bawah apa namanya di bawah rekamannya di bawah link yang aku udah bagi ya. ngajimeta.com/materi ya. Nah, nanti di sini sudah ada rekamannya teman-teman. Nah, ini ya. Ini rekamannya untuk ngaji subuh itu udah jalan 8 bulan, 4 batch dari mulai nol ya. Pemula sekalipun bikin akunnya, kenalin objektif, langsung praktek secara general, membuat landing page, desain landing page, sampai bahkan evaluasi iklan. Kayak gitu. Kemudian yang ngaji produk digital kita refresh lagi. Ini pertemuan kedua. Ini ya, teman-teman bisa di nanti bisa dilihat di ngajimeta.com/masteri. Nih, ini untuk programnya. Tak ulangi lagi. Setiap Sabtu pagi ada ngaji meta pada subuh udah batch keempat. Ngaji produk digital baru batch pertama. Sebenarnya udah 5 kali pertemuan sini. Dulu jam 3 pagi karena requestnya coba kelas yang malam. Nah ini aku ubah. Nah ini ya. Kemudian ngaji meta lanjutan, meta add versi expert ya ini ya. Ini nanti ada syarat dan ketentuannya ya. Minimal nanti udah punya landing page, udah pernah beriklan. Nanti eh, semisal mau daftar tak kasih formnya. Ini gratis semua. Yang privat juga udah jalan, tapi ini aja udah cukup teman-teman. Ini pilihan aja ketika memutuskan untuk serius di dunia digital dan mau jadi profesional. Yang coming soon marketing langitnya, how to menggabungkan ikhtiar kita dengan doa, kayak gitu. Kemudian ngaji branding, bagaimana produk personalmu bisa diingat customer. Kalau ini ngaji chasing sama CRM, ini ngubah leadmu jadi penjualan. Kemudian ngaji copywriting karena jualan di digital marketing di digital itu kan kuncinya copywriting dan storytelling ya. Kayak gitu. Nih. Terakhir ada ngaji email marketing dan ngaji metafor bisnis. Oke, kita akan lanjut ini ya, teman-teman. Kita akan lanjut ngaji digital product. Kalau tagline-nya sih step by step mendokumentasikan dan menjual skill kita. Nah, kita akan bahas ya. Nih, oke, nanti tak anu ya, apa namanya? Tak jawab nanti ya, Mas. Nih, nanti tak jawab. Kita mulai dulu, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Ini aku review lagi apa pertemuan yang kemarin ya. Sebelum mulai pastikan dulu kemarin tuh bahas terkait why dan misi kita ya. Karena jualan produk digital, ketika teman-teman jual produk digital kan jual expertise dan pengalaman kita seperti itu. Alhasil teman-teman itu secara otomatis nanti jadi guru ya. Harapannya ketika jadi guru ya ada adabnya, nggak sekedar cuma nyekem nyekem aja ya kan, dan nanti lebih beretika kayak gitu. Nah yang jelas eh, teman-teman yang di sini itu nanti nggak sekedar apa pamer ini eh, dashboard dan lain sebagainya sehingga overclaim, kasihan yang polos-polos belum belum tahu akhirnya kecewa kayak gitu. Intinya kita sharing expertise, pengetahuan kita, kemudian akhirnya
orang lain itu mendapatkan kebermanfaatannya, ya, kayak gitu. Nah, ini ya, mindsetnya, why-nya, kemudian kalau kita pindah ke potensi, ini potensinya di Indonesia nanti bisa dilihat lagi di rekaman sebelumnya. Ini ya, kemudian cara riset market, dah. Ketika bingung banget, ya udah, mana sih? Kita bisa pakai Ikigai kayak gitu. Oke, nah ini yang selanjutnya hari ini teman-teman. Semoga nanti ini juga bermanfaat. Ini perihal nanti itu how to kita itu kerjasama sama orang lain, how to kita bagi hasilnya dan sistemasinya. Ya, nanti kita bisa mainin seperti itu. Nah, sebelum mulai dan produk digital ini kan sebenarnya lagi booming dan kadang-kadang itu rawan untuk disalahgunakan. Dan juga ini kan nanti ilmunya juga rawan loh digunakan untuk scamming. Enak banget untuk scamming orang itu sebenarnya. Nah, makanya tetap kita luruskan niat dan perbarui niat kita ya. Nah, ini tak ulangi lagi, membuat produk digital itu sebenarnya seni mendokumentasikan ekspertis kita. Jadi kegiatan daily kita itu kita dokumentasikan, baik itu rekaman atau PDF atau apapun ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita dokumentasikan jadi materi, jadi tulisan, jadi buku. Kemudian kita ubah ke medium yang baru, harapannya itu orang lain itu menerima kebermanfaatan kita dari ilmu kita yang kita sampaikan itu loh. Kemudian ya selain kita dapat uang, yang terpenting kan jariah ya. Nah ini yang semoga nanti di awal ini perlu dimantapkan. Tuh. Nah ini ini rahasianya teman-teman. Tiga cara teman-teman untuk membuat produk digitalnya nih. Biasanya orang awam itu pakai cara pertama nih, hit and run atau berdasarkan momentum. Ini kan, wah, jualan produk digital, bikinnya sekali, produk jualnya berkali-kali. Nah, biasanya kan kita kemakan headline tersebut kan, wah, dalam otak kita itu merasa bahwa jualan tanpa effort, kemudian tinggal pakai headline yang overclaim aja nanti dapat uang. Nah, ini biasanya yang dilakukan. Tapi biasanya nggak sampai jangka panjang. Bentar ya. Ini aku mau menghapus dulu. Nih. Nah, yang kedua, memanfaatkan personal branding orang lain, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman baru latihan, baru memulai, bisa menggunakan ini ya, hit and run atau berdasarkan momentum, bisa nanti udah tak kasih plus minusnya habis ini materinya. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain yang dia itu secara personal branding itu expert dan teman-teman merasa wah ini kalau nggak diuangkan kalau kita nggak jual eman-eman nih ya makanya kita bisa bermitra dengan orang tersebut. Atau yang terakhir kita membangun personal branding sendiri, brand sendiri sehingga nanti kita lebih leluasa menjualnya. Itu ya, teman-teman. Nah, ini aku sudah breakdown nih, kelebihan dan kekurangan dari beberapa hal tadi. Ini kok nggak ada suaranya, Mas? Suaraku bagus nggak ya, teman-teman? Aman ya? Oh, Aman siap. Mas, aman. Aman. Ini mungkin Mas Barka ada ini kondisi ininya aja, sinyalnya aja bisa di nanti. Tuh ya, ntar. Oke, kita akan lanjut. Ini sebenarnya udah tak anu ya,
tak breakdown kelebihan dan kekurangan dari tiga cara tadi. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang baru mulai dan pengen mencoba atau lagi FOMO aja kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan ini. Ini coba aku perbesar ya. Semoga udah kelihatan nih. Nah, nih. Ini pendekatan bikin produk digital ya, berdasarkan tiga cara. Pertama hit and run bersama berdasarkan momen aja ya. Karena aku bingung baru pemula nggak tahu menahu gimana jualannya. Akhirnya ngikut-ngikut aja ya, ngikut-ngikut aja. Oh, affiliate ini, affiliate itu. Nah, biasanya itu contoh berdasarkan momentum ya. Berdasarkan momentum ini contoh hari ini musim liburan nih. Kemudian kita bikin produk berkaitan dengan liburan. Apa katakanlah produk PDF atau workbook untuk mewarnai anak atau program buat homeschooling. Nah, ini kan by momen ya. Atau momen Natal, momen tahun baru, atau besok teman-teman kan ada momen Ramadan nih, ya. Bisa kita bikin program edukasi untuk anak, mewarnai untuk anak spesial Ramadan. Nah, ini yang berdasarkan momentum. Kayak gitu ya. Atau berdasarkan yang viralitas nih. Apa ya yang viral hari ini? Semisal em, how to bikin parfum. Nah, ini kan viralitas lagi viral nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan hit and run. Kenapa kok dikatakan hit and run? Ya, karena kita jual aja, mereka beli. Kemudian kan karena momennya cuma satu kali, kita kan nggak bisa follow up lagi. Nah, hit and run tuh. Nah, kemudian teman-teman juga bisa jualan template atau affiliate. Nah, ini yang sering orang-orang mainin. Kelemahannya apa? Kalau kelebihannya tentunya anu ya, nggak repot kayak gitu ya. Tapi di balik nggak repot itu ada kelemahan. Satu, capek riset. Karena sebulan atau 2 bulan nanti iklannya udah turun nih, riset. Kemudian kita nggak bisa dapat database untuk kita jualin lagi. Nah, gitu. Nah, hit and run ini selain kita juga bisa affiliate, kita juga bisa lewat Etsy ini teman-teman. Moga kelihatan ya. Nah, ini kayak marketplace Shopee gitu, tapi di US. Nah, biar akadnya oke, ketik aja PLR. Kemudian pilih produk-produk yang pengen teman-teman mainin. Misal berkaitan dengan kids atau liburan ya. Nah, ini. Nah, apa yang dimaksud PLR? Jadi PLR itu semacam lisensi di mana produknya itu kita beli, ya, kemudian kita berhak menjualnya lagi. Nah, secara akot seperti itu. Jadi lebih aman daripada kita beli atau kulaan yang eh, nanti secara copyright milik orang lain. Nah, ini lebih aman. Nah, ini kan banyak ya yang jualan kayak gini di AFB. Ini juga model hit and run, model gulaan. Kelebihannya ya kita bisa dapat barang tanpa kita produksi ya. Nih, Nih, kemudian biasanya yang ada yang 40.000, 50.000, 15.000. Nah, ya tentu saja yang mahal ya desainnya akan semakin bagus kan gini. Nih, itu teman-teman. Ini silahkan kalau ada yang mau bertanya di bagian awal ini, ya, silahkan. Yang berkaitan dengan hit and run. Nah, nanti mainnya seperti itu. Cocok buat teman-teman yang baru mulai,
baru latihan pengen menghatamkan fitur-fitur Facebook, ya. Kemudian apa ya, yang nggak punya waktu luang, ya. Katakanlah kerja tapi lembur, pengen dapat sampingan. Nah, ini cocok model kayak gini. Silahkan teman-teman, kalau ada yang ada yang mau nanya cara yang pertama. Harus kita edit, Mas. Pakai. Harus kita edit, harus kita modifikasi tentunya. Jangan langsung plug dijual aja. Nanti secara value rendah seperti itu. Nah, itu juga bagian dari kelemahan ketika hit and run. Oke, silakan. Banyak ya. Semoga ini bermanfaat ya, teman-teman. Ini aku di luar ekspektasi ada 100 yang masuk nih. Itu Mas Fakih ya. Berarti itu bukan produk ya, Mas. Itu ini PDF, produk digital. Not, Mas. Siap. Semoga bermanfaat, Mas Fakih. Izin bertanya, jika produk digital bikinan sendiri contoh seperti e-book, apakah bisa dijual di Etsy tersebut menjadi produk? Terima kasih. Bisa aja Mas Arijo. Bikin aja akunnya Etsy ya. Etsy namanya Mas Suraya atau Mbak Suraya. Nah, itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya yang materi selanjutnya. Nah, yang cara kedua kita bisa pakai personal branding orang lain, teman-teman. Jadi ketika kita punya kenalan atau punya apa ya, ada influencer menarik tuh, kita ajak kolaborasi. Nah, seperti itu bisa. Karena dia udah punya privilege tuh, yaitu personal brandingnya dia. Nah, kita bisa ya menggunakan sistem pertama itu beli putus. Beli putusnya gimana biasanya? Gini, teman-teman. Kalau beli putus itu kita hire dia untuk sekali ngisi. Katakanlah, oke, Mas ngisi di webinarku ya. Pertemuan satu kali pertemuan katakanlah 2 juta sampai 5 juta kayak dia itu bintang tamunya gitu. Kemudian ya udah dia dapatnya ya by gaji itu, by fee itu. Nah, selebihnya keuntungannya milik kita. Atau ketika mau ada daya daya value lebih, oke Mas, nanti gaji sama nanti tak kasih katakanlah 1% atau 2% dari keuntungan. Nah, itu juga bisa biar dia semakin semangat ngisinya. Tuh, ini ya teman-teman. Biasanya harga dari eh, orang yang kita ajak itu berdasarkan marketnya dia. Katakanlah followernya udah gede banget, di atas 100.000 atau 150.000, biasanya di angka 2 jutaan, 5 jutaan kayak gitu. Ini ya. Nah, fungsinya untuk mendatangkan followernya ke event kita. Nah, kalau ini tipsnya, tentukan atau riset dulu apakah yang kita ajak si influencernya itu sesuai dengan market yang kita tuju nggak produknya. Tuh. Atau kalau mau aman juga bisa menggunakan sistem bagi hasil seperti ini teman-teman. Nah, kalau sistem bagi hasil nggak ada gaji, dapatnya nanti pembagian 70-30. Katakanlah kita yang modal iklan, kemudian kita bikin eventnya, ngajak teman kita atau influencer kita ngisi di webinar kita atau di konten kita. Nanti pembagian hasilnya selama produk ini tayang di iklan 70-30. 70 buat dia, 70 buat kita setelah ini ya dikurangin biaya-biaya kayak HPP, biaya iklan kayak gitu. Nah, nanti enaknya ada MOU.
Atau bisa juga karena berdua dirapatkan nih. Oke, biaya iklan kita yang nanggung ya, berdua ya. Nanti kita 50-50 aja. Tuh. Ada juga pernah ini dia yang tolong tolong iklanin Mas. Nanti bagi hasil 30-70 uang iklannya punya aku kayak gitu. Nah, ini juga bisa model kayak gitu. Nah, kelemahannya adalah kalau kelebihannya tentunya ini secara personal branding nanti lebih ngangkat dan harga nggak perang harga. Kayak kita cuma hit and run. Kalau hit and run kan perang harga ya. Nah, yang kedua ada value khusus yaitu personal branding tadi. Kalau kelemahannya biasanya rawan konflik, rawan konfliknya ketika nggak MOU dia dari awal, ketika duitnya gede biasanya jadi masalah. Karena ada memang ada study case dari temenku, dia itu ngiklanin eh, awalnya cuma iseng aja ngiklanin milik gurunya PDF yang memang dari pihak sana itu dianggap sepele apa bisa ini PDF dijual kayak gitu. Akhirnya sama temenku itu dijual tuh. Harganya 99.000, 45 ribuan di bulan-bulan pertama apa namanya? Bagus sampai bulan ketiga itu dia dapat 40 juta dengan biaya iklan 15 juta seperti itu. Tapi secara akad belum ada MOU untuk pembagiannya. Akhirnya si pemilik produk ini nggak apa ya dia cuma dikasih 15% temanku tadi padahal dia kan yang menanggung iklan menanggung resiko rugi nah kayak gitu akhirnya putus tuh kerjasamanya nah ini kelebihan dan kelemahannya gitu teman-teman dan sistem bagi hasilnya ya jadi ini ada macam-macam seperti ini silahkan teman-teman di bab personal branding orang lain atau kemitraan ini bisa didiskusikan misal ada. Mas izin tanya kalau mau buat e-book tapi bagaimana menjaga agar tidak di copy? Kalau PDF biasanya di copy. Oke. Kalau PDF memang rawan di copy, Mas. Ya, bikin aja nggak apa-apa. Kita nggak usah khawatir di copy atau enggak. Yang penting bikin aja lempar. Kalau kemungkinan di copy semuanya bisa di copy, bisa dibajak kayak gitu. Nanti tenang aja kok. Yang market yang apa namanya yang bajak yang beli bajakan itu bukan market kita kok tenang aja itu ini ada Mas Fajar kalau jual webinar peserta kadang ngejar sertifikat Mas apa harus jadi lembaga kursus dulu supaya sertifikatnya punya value ketika pengen punya value ya harus harus jadi lembaga dulu sehingga sertifikatnya itu punya nilai atau enggak kadang-kadang kan ada guru, ada dosen itu yang ngejar sertifikat 32 JPL misal atau 32 jam kayak gitu ya. Nah, itu kayaknya nggak harus deh. Karena temanku juga ini ada yang jual kayak gitu. Mas kalau buat e-book ada minimal nggak ada minimalnya. Paling 100 cukup, 50 cukup. Biasanya value yang dibahas sih Kak Suraya. Itu teman-teman. Ini siapa dulu ya? Hani Ustadz, pemetaan untuk produk lebih worth it. Bagaimana memulainya? Nah, nanti habis ini saya singgung ya. Bismillah Mas, kalau produk makanan milik orang lain, bagaimana cara kita ajak kerjasamanya? Eh ya izin jualin aja Pak. Karena produk makanan ya, izin jualin aja. Karena produk fisik kan, izin jualin aja. Dari sana berapa?
kita mau naikin berapa gitu aja. Itu. Ini dari siapa nih? Mas Leo. Wah, selamat malam Mas Leo. Karena baru buat e-book perdana namun belum pede iklanin deh. Lempar aja Mas, tenang aja. Lemparin aja. Niatnya itu apa? Sharing ilmu. Meskipun nanti apa nggak ada yang beli atau gimana, tapi kan kita udah berpahala sharing ilmunya kan. Biar nanti ini apa nggak ragu-ragu, lempar aja. Baik, saya pernah beli e-book kalau kita mau baca harus login ke web. Wah, ini aku malah baru Mas Hamid. Ini semisal seperti itu bisa sih link ID, pakai aja link ID yang pakai membership atau layak mayar kayak gitu. Ada ada pihak ketiga. Paling per bulan 100.000 membershipnya itu masih worth it lah. Mas bakal diajarin nggak nanti untuk buat kolam calon pembeli dan bisa buat, oh, insya Allah sabar aja, ngikutin aja ya teman-teman. Oke, siap. Kita lanjut, teman-teman. Nah, cara yang terakhir, tak saranin nanti teman-teman nggak selamanya mainin hit and run, karena akan lama banget dan kecenderungannya nanti rugi. Ya, capek banget. Nah, kemudian harapannya nanti bisa naik level, apa kerjasama atau ngajak sama orang, atau bahkan langsung bikin sendiri. Ya, biar apa? Kalau pakai personal branding sendiri, bikin sendiri. Tadi kan udah banyak juga ya yang bikin sendiri. Akan jangka panjang, teman-teman. Teman-teman nggak kehabisan waktu untuk riset produk. Jadi sama nggak perang harga. Karena ada value, ya kan? Ada value-nya. Bisa cross-selling. Yang terpenting kita punya database. Sama kita bebas launching produk. Tapi kelemahan memang ini ya, bangunnya cukup lama ya, setahun, mungkin setahun. 5 bulan sampai setahun lah, kayak gitu. Nih. Kalau keyword dari personal branding itu ini sih impact dari konsistensi kita sebenarnya. Jadi ketika teman-teman nanti mau bikin personal branding, ya konsisten aja sharing itu bikin webinar gratis maupun bayar terserah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya cara paling simpel untuk bikin personal branding. Impact dari eh, konsistensi kita. Karena kita nggak bisa ngatur pikiran orang ya untuk menyukai kita ya. Makanya agak susah mendesain orang untuk menyukai kita. Ya udah, kita cukup konsistensi aja. Kita konsisten terkait sharingnya, biar orang lain ngerasain impact-nya secara konsisten. Ya, udah jadi personal branding kita. Gitu. Gitu ya. Ini ketiga cara atau ketiga level yang teman-teman nanti lalui ya, step by step. Nggak harus bikin branding dulu, bisa dari awal affiliatein orang, tapi jangan terus-terusan, capek, bahkan nanti bisa rugi tuh, nombok, pelan-pelan bangun, gitu. Ini ada pertanyaan nih, Mas kalau jual personal branding orang lain itu bagaimana? Dijual kemana? Contoh sebenarnya saya mau jual tentang cara public speaking. Nah ini Mas Rama nih. Kalau mau jual public speaking ya cari aja partner yang dia jago public speaking kan. Tinggal kita ajak ngobrol, kemudian kita ajak bikin webinar gitu. Mas ada nggak bikin LP yang Mas ada nggak bikin LP yang gratisan? Oh ada Pak Izzy. Nanti bisa lihat di materi ngaji Meta Subuh. Itu gimana cara bikin landing page-nya. Nanti cek aja. Oke, e-booknya udah masuk LinkedIn. Siap, Mas Leo. Nah, kalau mau diiklanin, Mas Leo,
paket yang 99.000 ya, karena baru bisa dibikin atau dipasangin pixelnya. Tuh. Ini Mas Ahmad. Bang, untuk promosi iklan itu rekomendasi kemana ya? Meta Ads dong, Mas Ahmad. Bisa di kajian Meta Ads pada subuh ya, besok join. Gratis aja. Mas, untuk cara ketiga, saya punya kursusan bahasa Inggris sekarang. Alhamdulillah. Fokusnya ke anak SD. Bagaimana cara agar program itu termasuk program jangka panjang? Kebetulan sudah berjalan 1 tahun lebih. Ya sebenarnya udah jangka panjang kan Mas ini. Mas Fahri dengan konsistennya materinya bahasa Inggris terus. Akhirnya kan ngumpulin kolam toh sebenarnya ini. Ini udah Mas. Tinggal optimasi dengan iklan atau perbanyak traffic aja. Kalau dari ketiga cara itu pasti harus pakai iklan. Susah kalau cara ini ya, cara manual. Makanya nanti bisa eh, tonton materinya di rekamannya teman-teman. Ya, ya Mas Leo, upgrade ke ini yang 99.000 karena harus ini apa namanya masang pixel. Eman-eman nanti kalau nggak dipasang pixelnya. Mas Yogi Krisna ya. Kalau kita punya banyak produk digital yang tidak sejenis misalnya e-book aplikasi, ketika beriklan baiknya pakai satu akun iklan dengan satu pixel atau pakai akun iklannya beda. Satu produk, satu landing page, satu produk untuk satu landing page dan satu pixel, Mas. Jadi pilih satu niche produk atau satu niche yang menurut kita itu kita yakin dan secara apa ya pengetahuan di niche itu kita udah tahu. Jadi produknya nanti nggak macam-macam. Jangan palu gada lah. Kalau teman-teman palu gada beriklan, nanti uangnya habis sendiri. Ya, jadi bukan berarti banyak produk nanti banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak penghasilan ya enggak. Fokus saja satu, kemudian iklannya winning, itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Satu aja winning produknya di Meta Ads, teman-teman itu lebih dari cukup. Bisa bisa lebih dari 3 kali UMR teman-teman. Udah cukup kan untuk teman-teman yang baru mulai itu ya. Mas, cara membuat LP sampai sudah ada di materi kaji subuh. Sudah ada untuk bikin LP sampai pembayaran. Kalau produknya obat herbal. Assalamualaikum, gimana cara buat iklan umroh haji baru pemula kira. Ini untuk rumah bekam dan imsak ini bisa ikuti materi di Aji Subuh ya, teman-teman. Nanti bisa dilihat rekamannya 1 sampai 8. Menurutku itu udah komplit. Link untuk ikut yang berbayar apa tadi, Mas? Maksudnya apa ya, Mas Rama? Oke, itu ya, teman-teman. Ini berkaitan dengan cara kita ini, cara kita bikin produknya. Oh, untuk rekamannya ya. Ngaji Meta Ads. Ngaji metaads.com ads materi. Kalau langsung ambil tetap harus dimodifikasi, jangan langsung plug ya. Kasihan yang ini yang dijualin. Oke, teman-teman, kita lanjut dulu. Nih, ini how to caranya ya. Nah, sekarang kita akan eh, apa materinya how to mengidentifikasi masalah, kemudian kita cocokkan dengan kebutuhan pelanggannya, teman-teman. Jadi nggak semata-mata kita bikin produk, ya, kemudian market itu butuh. Nah, makanya ini ada cara namanya value proposition, canvas namanya, yang sering aku gunain tuh untuk bikin produk, ya. Intinya eh,
Kita awali dengan problem di market, kemudian mereka butuh apa, baru kita bikin produk. Aku jarang bikin produk dulu soalnya, jarang banget. Nah, ini ya teman-teman. Ini mungkin ada istilah-istilah istilah-istilah bisnis yang awam. Kalau untuk sekarang ditelan mentah-mentah dulu, nanti bisa diulang-ulangin. Mungkin suatu saat ketika teman-teman bikin bisnis sendiri, ini akan berguna ya. Daripada ikut workshop jutaan, ini insya Allah ini ya udah komplit beserta contohnya. Ini sebenarnya cara corporate untuk ini ya bikin produk ya sebenarnya bikin produk baru. Jadi kita awali itu malah bukan dari produknya atau apa kayak gitu. Kita ngawalin dari marketnya dulu. Ini jadi lingkaran ini representasi dari customer atau market yang akan kita tembak. Nih, yang perlu diawali apa? Problemnya ya. Masalah apa yang mau kita selesaikan dengan produk kita. Kalau kita awali dari produk, kadang kita harus cari market susah ya. Kadang produknya ada, jadi market nggak butuh. Nah, mending dari problemnya ini, orang kesusahan apa, orang pengen belajar apa, orang pengen apa, pengen apa di market. Nah, baru kita bikin produk ini. Nah, kalau yang kotak ini representasi dari produknya. Jadi nanti antara keinginan market nih, lingkaran, kita pertemukan dengan produk kita. Akhirnya jadi fit. Nah, namanya produk market fit. Ini ya, mungkin pernah dengar istilah produk market fit. Nah ini, kita mempertemukan problem market dan solusi dari produk kita. Akhirnya ini produk kita winning. Ini ya, teman-teman. Ini bisa digunakan untuk nggak hanya produk fisik ya, karena memang ini bisa digunakan untuk segala jenis industri, ya, produk fisik, digital, makanan dan lain sebagainya. Nih. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ya, ini kalau secara komposisinya sebenarnya ini akan membantu kita untuk benar-benar kenal market. Jadi benar-benar kenal orang-orang yang akan kita jualin. Ingat teman-teman, di sini ada prosesnya ya. Jadi nggak serta-merta teman-teman jago ngiklan terus laku, nggak gitu juga. Apalagi belum bisa ngiklan ya. Hanya affiliate, dapetin terus nyebar-nyebar. Itu menyalahi sunatullah ya. Harus ada prosesnya dulu. Nah, semoga ini bisa jadi bentuk ikhtiar kita, ikhtiar di bumi kita ya. Dengan kita belajar ini, kemudian kita tahu market kita. Apa itu? Nah, ini kita jelasin dulu yang lingkaran. Ini benar-benar kosongkan eh, ide dulu, kemudian kita jangan idealis dulu, kita benar-benar menyelami ke calon market kita. Nah, di lingkaran ini, yang cemberut ini tuh pen mereka, ya. Kemudian yang gen ini tuh impian mereka. Jadi problem dan impian mereka. Kemudian ini job mereka sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita cari tahu dan kemudian kita akhirnya dapat masalah mereka, kemudian kita akan coba breakdown apa sih yang akan kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini ya. Nah, ini cara bikin produknya. Kemudian kita pindah ke bagian segi empat ini. Ini representasi dari produk kita ya. Nih. Nah, kalau yang di sini ini akhirnya bentuk produk kita, produk atau servis kita. Nah, tapi pastikan dalam produk kita itu ada gen kreator,
Ini itu nanti kita akan mencocokkan apakah produk kita itu bisa jadi pengungkit untuk merealisasikan impian mereka ini tadi. Kemudian ini ada pain reliever itu untuk produk kita bisa ngobatin nggak problem mereka. Nah harus match nih ya antara ketiga ini nanti kita hubungkan harus match nih. Nah hasil akhirnya gini nanti ya sebelum kita nah ini ya ini kan kita udah riset tanya interview endingnya kita cocokin kita dapati produk market fit-nya. Nih hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Bentar, agak panjang nih. Nih ya. Hmm. Akhirnya ini endingnya biar nanti kebayang apa yang akan kita lakukan itu. Bayangin ini teman-teman kita udah tahu problem mereka kayak eh, bingung nggak punya mentor, belum pernah ngiklan, tidak tahu mulai dari mana, nggak tahu strateginya, gaji honorer kecil, trauma boncos ini kan problem mereka. Misal kita mau riset target market kita, kemudian apa sih yang diimpi-impikan mereka? Pede ngiklan, pengen resign, pengen bisnis baru, passive income. Nah, ini kan hasil dari wawancara sebenarnya. Kita dapat ini. Kemudian ini coach dan trainer, ini calon market kita. Ya, dia itu kegiatan hariannya apa? Kayak eh, business owner, kemudian karyawan, nah, kayak gitu. Ini problem, ini impian, ini job mereka. Mas, dari mana ini kok bisa dapat kayak gini? Nah, caranya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian dari data-data ini kita asumsikan apa sih yang kemudian bisa mengobati rasa atau problem mereka. Nah, kayak ini ya, disediakan produk digital, ada panduan step by step-nya, mentor sabar dan ramah, ya, data. Atau apa sih pengungkit yang bisa merealisasikan mimpi kita? Ya udah kita data, mentor praktisi, ada framework-nya, ya kan? Akhirnya kita dapati produk yang memang sesuai dengan mereka, kayak e-course, webinar, nah kayak gitu. Nah, akhirnya kita punya produk tuh. Tinggal nanti kita coba iklanin. Nah, ini secara garis besarnya teman-teman yang akan kita lakukan ketika mau punya produk sendiri. Oke, ini kalau Mas bisa minta rekaman, ada rekamannya, tenang aja. Nanti kita upload di bagian materi ya, tenang aja. Jadi Mas kalau buat satu fanpage di dalamnya, oh satu fanpage untuk satu niche produk. Mas boleh share PPT-nya kah? Ini nanti ada rekamannya, tenang aja teman-teman. Ya. Nah itu ya bayangannya buat minggu depan ya teman-teman, biar nggak kaget. Jadi persiapkan. Jadi ini ya yang pengen aku tegaskan di sini, semuanya butuh proses. Apalagi teman-teman yang baru mulai dan belum punya produk sendiri, agak susah ketika mau agak susah ya kalau mau ngikutin headline-headline yang lagi beredar, katakanlah 100 juta per bulan, agak susah, teman-teman. Jadi perlu manajemen ekspektasi dulu. Jangan jangan langkahnya berdasarkan FOMO aja. Nah, tapi tak garis bawahi, ini prosesnya nanti bisa diikutin sehingga ketika memang pengen achieve sebesar itu ya harus mempelajari ini. Ya, ini yang akan kita apa namanya bahas minggu depan teman-teman. Jadi
Sabar aja, eh, sedikit demi sedikit nanti hafal sendiri. Value map kita hubungkan dengan customernya. Silakan, mungkin berapa nih? Dua pertanyaan lagi kali ya? Tiga pertanyaan lagi boleh? Mas, termasuk masih bingung Mas bagi saya yang pemula. Oke, ditelan mentah-mentah dulu aja Mas Ahmad. Nggak apa-apa. Mas, apakah kursus bahasa Inggris itu harus tahu pendapat konsumen? Pasti Mas. Nah, eh, karena kenapa? Karena kita jualan solusi Mas. Ketika Mas Fahri nggak tahu feedback dari customer, nanti ditinggalin ya. Kayak gitu. Ini yang dimaksud pemetaan apa ya, eh, Mas? Untuk menentukan harga belajar, bikin tiga landing page dengan harga dari mulai 49.079, 5 juta, apa, besar sampai besar gitu loh. Kita uji coba mana yang dimakan. Riset produknya sama, ya, gitu, gitu ya, Mas Fahri. Harus tahu feedback, ya tinggal di Japri aja kan, gimana kursus saya kayak gitu. Oh, aku kurang tahu ini Mas Fajar. Kayaknya bisa deh. Kalau kita narik datanya. Bisa kayaknya. Gitu. Nah, itu tadi cara benar-benar dari awal, how to risetnya, ya, secara metodologis. Nah, ini teman-teman jadi nggak ngawang-ngawang lagi nih. Secara metodologis dengan metode value proposition canvas seperti itu. Kita cari problem dari market, pain, gain, dan job mereka. Kemudian kita bikin asumsi produknya, ya, asumsi produknya sehingga kita matchkan. Nah, secara simpelnya seperti itu metodologi. Mas, kalau tema Ramadan bisa kita riset produk apa saja ya? Sebenarnya ini teman-teman atau Pak Adi, eh biasanya kan ini ya, awal Ramadan katakanlah kelas baca Quran, kelas tahsin. Kalau untuk anak itu kelas-kelas dia itu kegiatan Ramadan kayak gitu. Kemudian di akhir Ramadan itu ucapan Lebaran. Nah, nanti bisa diuji produk-produk itu. Karena cara risetnya adalah tetap lempar iklan, nggak ada cara yang lain. Ya, kita list tadi yang sudah kita riset untuk benar-benar validasi kita lempar dengan iklan. Nggak ada cara yang lain ya. Itu dari mungkin dari 5 itu kemudian eh, mana sih kita lempar bersamaan, mana sih yang laku. Nah, cara satu-satunya kayak gitu. Oke, Mas Alhamdulillah sudah sempat kepikiran ke sana dengan perbandingan harga, tapi kadang masih kosong ide. Oke, siap, Mas Fahri. Pelan-pelan aja. Mantep, Mas Agung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Awalnya produk market fit dulu, Mas. Habis itu baru diiklankan. Nah, baru nanti kita dapat data untuk evaluasinya lagi. Tapi untuk awalan, pastikan dulu produk market fit-nya dulu. Gimana produk yang kita bikin atau yang kita affiliate lah, atau yang kita ambil dari marketplace, atau kita kerjasama dengan orang itu benar-benar dibutuhin loh. Ciri-ciri dibutuhin, dibeli teman-teman. Walaupun itu cuma satu dua orang. Nah, nanti kan kita udah dapat feedback tuh. Oh, berarti ada yang beli nih. Gitu teman-teman. Jadi pastikan awal dulu ya. Nanti ketika sudah ngiklan, nah baru enak.
Itu ya. Siap. Ya, sudah ada. Ini ya, teman-teman. Ini kan pasti kayaknya belum pernah iklan semua ya. Nah, kalau belum pernah iklan semua, khusus materi iklannya di Ngaji Meta Ads, mohon diperhatikan dulu. Di sini, ngajimeta.com, ini, slash materi. Ini cara ngiklannya ya, teman-teman. Atau agendanya di Ngaji Meta Ads pada subuh. Ini berkaitan ngiklan secara umum. Nih, oh di Ngaji Meta Ads base 3 aja nanti bisa dilihat sampai 8. Ini malah lengkap nih. Dari bikin akunnya, bikin landing page-nya, look alike, masang pixelnya, LAA, sama evaluasi iklannya, sama tak kasih form untuk evaluasi iklannya. Harusnya udah lengkap ya. Nih, gitu teman-teman. Oh ini udah 3 hari, Mas. Tenang aja. Sabtu pagi, Senin malam, Sabtu jam 5, Senin jam 8, sama Rabu jam 3 pagi ya. Nih, itu teman-teman ya, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Tetap istiqomah ya. Sebenarnya teman-teman mengamalkan ini udah lebih dari cukup sebenarnya. Kayak gitu ya. Oke, ini izin aku review lagi apa yang kita bahas hari ini. Ada 2 bab ya. Bab pertama, bagaimana kita dapat produknya, ya, produk digitalnya. Satu, dari hit and run tadi, kita bisa menggunakan platform lokal atau internasional untuk dapat produk template-nya. Kita bisa affiliate orang, ya. Tapi kelemahannya adalah capek. Ya. Kemudian yang kedua, kita ngajak orang atau kemitraan. Tadi udah tak jelaskan how to bagi hasilnya, sama yang terakhir membangun personal branding. Itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, tadi tak kasih gambaran besar how to risetnya, namanya value proposition canvas. Ya, kita membandingkan atau kita mencari problem market, kemudian kita asumsikan produk apa yang akan kita bikin sehingga cocok to fit. Nah, lebih jelasnya kita akan bahas minggu depan ya, teman-teman. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita bisa japri-japri silahkan. Kemudian eh, nanti teman-teman bisa kunjungi di sosial media kami ya atau di web kita untuk mendapatkan rekamannya. Itu teman-teman, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Jazakallah ya Mas. teman-teman atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas. Oke, terima kasih. Ini izin TN ya, teman-teman.